Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiuddin Effendi dengan NIM akhir 010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang estimasi biaya. Langsung lanjut ke PPT. Di PPT ini kita akan sedikit membahas intronya terkait estimasi biaya itu sendiri itu seperti apa. Jadi akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Nah, di sini estimasi biaya adalah proses perhitungan atau perkiraan jumlah total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek, kegiatan atau pekerjaan tertentu. Estimasi ini mencakup semua aspek pengeluaran seperti biaya material dan biaya tak terduga. Nah, untuk tujuannya sendiri itu memberikan gambaran awal mengenai anggaran yang dibutuhkan sehingga pihak terkait dapat merencanakan, mengalokasikan dana dan mengendalikan pengeluaran selama pelaksanaan proyek. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu RKS dan DED. Nah, untuk DED sendiri, jadi DED adalah gambar kerja yang bakal kita gunakan nantinya sebagai acuan kita untuk menghitung cost-nya, budgeting cost-nya. Jadi seperti itu. Nah, kita scroll down, kemudian kita RKS itu adalah salah satunya sebagai fundamental kita untuk mengerjakan suatu proyek gitu ya. Jadi panduan-panduannya itu ada di dalam RKS seperti itu. Nah, RKS ini mencakup banyak hal seperti material apa yang bakal kita gunakan, pelaksanaan, kemudian penyelesaian dan penyerahan atau drawingnya, kemudian gambar-gambarnya, kemudian ada keamanan atau penjagaan atau biasa yang kita bilang stake out dan positioning, kemudian ada direksi kit, kemudian ada aturan jam kerja dan lain-lain, banyak sekali ya yang di dalam lingkup-lingkupnya dari RKS itu sendiri. Nah, di sini menjelaskan juga, di sini tuh juga banyak tentang kolom. Maksudnya mutu yang bakal kita gunakan di kolom itu berapa, kemudian apa yang digunakan nih, mutu 300 MPa, kemudian contoh misal dinding. Nah, dinding banyak halnya seperti itu. Nah, balik lagi ke DED, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di sini kita akan membahas tentang kita bikin terlebih dahulu WBS-nya. Nah, dari WBS itu sendiri dijelaskan ini ada beberapa subbab atau bab. Jadi langsung kita kerjakan. Nah, di sini karena 30 kali 25 kita ketik. Nah, kemudian kita satuannya adalah meter persegi, 3 kita kalikan kita pindahkan ke atas, kita rapikan. Nah, ini kita hapus, terus kemudian ini kita samakan. Ini kita samakan biar rapi. Kemudian ini juga. Nah, ini kemudian kita perbesar plank. Plank kita pakai di 35 dan 30. Nah, kenapa? Sehingga menghasilkan 65 meter persegi. Ini tadi yang atas belum dikali. Kemudian kita kalikan 30 dikali 25. Nah, kenapa kita lebihkan 5 meter? Ini kita menjaga bahwasannya pemasangan blueprint ini tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang lainnya seperti galian ataupun
pekerjaan yang bisa mengganggu gitu ya. Makanya kita lebihkan nih untuk boplengnya. Nah, kemudian pengadaan air listrik air kerja itu satunya langsam. Administrasi dan dokumen juga satu langsam. Nah, di sini ada direksi kit. Direksi kitnya itu kami menggunakan 5x4 sehingga menghasilkan 20 meter persegi. Kemudian lanjut ke stakeout dan positioning. Stakeout dan positioning itu satunya langsam, satu langsam atau satu paket lah ya. Kemudian pemasangan seng proyek. Nah, itu pastinya sama dengan pembersihan lahan. Kemudian kita isi di sini 30 kali 25 kali 2. Karena 2 ini adalah tingginya, tinggi dari seng proyek tersebut. Seperti itu. Oke. Dikalikan sehingga menghasilkan 110 meter persegi. Nah, next kita masuk ke pekerjaan fondasi. Ya, pekerjaan fondasi yang pertama ada galian tanah fondasi. Nah, galian tanah fondasi sendiri itu panjangnya kita akan menggunakan panjangnya, kita perbesar terlebih dahulu. Panjangnya yaitu didapat dari 1,4 ya. 1,4 dikali 1,4. Kita masukkan. Kemudian tingginya adalah ini. Nah, 500. Dan di sini ada tiangnya kita asumsikan 0,25 sehingga tinggi galian adalah 0,75. Oke. Nah, nanti untuk jumlahnya nanti kita akan hitung semuanya. Nah, untuk pekerjaan pasir urukan itu di sini ada 10 cm. Kemudian kita tinggi lebarnya sama 1,4 dikali 1,4. Untuk di tebalnya adalah 0,1. Nah, karena kita konversikan dari 10 cm ke meter ya. Kemudian lantai kerja ini sebesar 5 cm. Ini masih sama 1,4 kali 1,4 dikali 0,05. Kemudian untuk pembetonan besian ini pembetonan fondasi berarti kita lihat itu menggunakan kolom mana ya. Nah, ini kita menggunakan mutu beton K300. Jadi kita masukkan di sini K300 ya. Kemudian kita hitung yang bakal kita beton nih, yaitu 1,4 kali 1,4 kali 0,5 karena tingginya adalah 500 ya. Kita konversikan menjadi meter 0,5. Kemudian backisting dikarenakan ini sama, lebar kanan dan kirinya adalah sama, maka kita bisa gunakan sama dengan 1,4 dikali 4 ya. Nah, menghasilkan 5,6 dan 1. Nah, tingginya adalah 0,5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung memanjang. Hitungan memanjang. Nah, ini yang memanjang dan ini yang melintang. Kemudian kita sama dengan kita buka kurung 1,6 dikurangin 0,05 dikali 2 itu potongannya kali 2 ditambah tekukan. Nah, kita nanti kali 2 karena atas bawah ya. Kemudian kita seret ke bawah aja. Kemudian langsung di samping ini 1,6. Ini 1,4, di atasnya juga 1,4. Kemudian J-nya 1. Ini asumsi karena kita nggak gunakan kolom J-nya. Nah, untuk JP-nya adalah sama dengan
round up. Nah, round up dari ini dibagi jaraknya ini adalah 200, yaitu 0,2. Titik koma 06 digitnya kita kasih 0, kurung enter. Kita drag ke bawah. Untuk PT nya adalah sama dengan kita tinggal kali, kita tinggal seret ke bawah. Nah, untuk BJ nya kita ambil dari tabel pekerjaan saya. Kita kontrol copy di sini, kemudian kita paste. Nah, di sini kita mendapatkan bahwasanya D16 ini dan D19 ini adalah 1,58. Kita ketik 1,58 dan untuk D19 adalah 2,23. Kita geser dulu, kita kecil lagi. Nah, setelah itu sorry. Untuk JP ini kita pindahkan dulu. Nah, kita JP itu adalah jumlah dari fondasi ini. Kita mendapatkan hasilnya adalah 24 fondasi. Ini kita ketik 24 di sini, 24 di sini. Aduh. Di sini pun juga 24. Aduh. 24. Nah, kemudian kita sama dengan ini kalikan. Kita tinggal drag ke bawah. Nah, ini tinggal kita kalikan PT dikalikan dengan BJ. Nah, kemudian kita ada pekerjaan slough panjang, dan dari slough ini kita kembali lagi ke DED nya. Nah, dari sini kayak kita tahu nih panjang dari slough SF1 dan SF2 ini berapa. Nah, kita ditemukan SF1 adalah sebesar 162 dan SF2 adalah 68,25. Nah, untuk lebarnya adalah 0,3 tambah yang sekitar 0,2, timbalnya 0,4 dan slough 3 dan 0,3. Nah, tinggal kita kalikan saja. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, kemudian kita satuannya adalah untuk kalian tanah adalah satuannya adalah meter kubik. Kemudian kita lanjut ke pembersihan slough. Untuk panjangnya tinggal kita copy dari atas. Nah, untuk yang bawah ini kita tulangan geser itu adalah tulangan sengkang ya. Jadi kita sama dengan 0,3 dikali 2 tambah 0,4 dikali 2 ditambah 0,05 tekukannya. Kemudian kita untuk J nya ini 1, J nya juga semuanya 1. Nah, selanjutnya untuk JB itu adalah round up dari 162 dibagi jaraknya 150 berarti 0,5, 6 digitnya adalah 0, kita tutup kurung dan enter. Nah, untuk JB nya dari tulangan atas dan bawah torsi ini kita dapatnya dari jumlahan, berarti 5, 2, dan 4. Panjang tulangan tinggal kita kalikan saja. Nah, tinggal kita seret. Nah, untuk BJ nya kita kembali lagi ke berat tadi, tabel tadi kita masukkan. Untuk berat jenisnya, oke, kita masukkan 1,04. Oke, kemudian kita masuk ke backing slough, kita tinggal copy saja. Kemudian isi tingginya adalah 0,4, SF2 0,3, kemudian sisinya adalah 3 karena slough ada kita butuh 3.
Kemudian untuk pembetonan itu lebarnya 0,3, sebesar 0,2, tingginya 0,4, 0,3, tinggal kita kalikan saja. Terus kita drag, kita copy. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pekerjaan kolom. Nah, pekerjaan kolom tingginya adalah 3,2. Nah, tingginya adalah 3,2. Kemudian bawahnya tekanan gesernya itu adalah 0,4 dikali 4 ditambah 2. 1 untuk jumlah tulangannya adalah 12, dan di sini adalah round up dari ini. Dibagi jaraknya 0,15, lebih 0, enter. Nah, untuk PT nya itu adalah sama dengan ini. Kita drag. Untuk BJ nya masih sama, D16 adalah 1,58 dan 0,2. Lalu jumlah ya itu adalah 18, dan di sini akan menemukan hasilnya. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan air conditioner. Nah, air conditioner sendiri ini kita melihat dari dana tersebut, didapatkan dari dana tersebut adalah 5.000 adalah 4, kemudian 7.200 adalah 1, kemudian di 9.000 ada 3, kemudian di 12.000 ada 4, kemudian ada 3, dan yang terakhir ada 6, exhaust fan ada 6. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke DUBA. Ini DUBA saya kopas dari pekerjaan saya di estimasi biaya. Nanti akan kita hapusin yang tidak terinput di sini ya, karena saya mendapatkan ini itu mencari satu-satu di Google gitu, jadi tidak ada acuannya. Jadi acuannya saya itu mencari kayak harga per masing-masingnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa. Nah, dari analisa ini yang pertama untuk uraian kita pekerja dan mandor ini kita dapatkan dari AHSP yang saya gunakan dari ini. Nah, setelah itu kita butuh koefisiennya saja, kita kontrol copy, kita paste di koefisien, cancel, kita kontrol paste. Nah, kemudian untuk kodenya kita lock up ke tenaga kerja. Lock up ke tenaga kerja, ke DUBA, kemudian kita masukkan ini kita ini kita ganti C, ini kita ganti H, ini kita harus kunci, kemudian ini kita kunci saja. Nah, kemudian kita drag ke bawah. Nah, kita untuk satuan tinggal kita kontrol copy, kontrol paste, kita ganti koefisiennya menjadi 4, menjadi 3, kita drag kembali. Kemudian untuk harga satuan tinggal kita copy, kita copy. Nah,
di kolom, oke, berarti di kolom 4, salah, berarti di kolom 4. Nah, kemudian kita drag. Loh, kalau sama, bentar. Kok sama ya? Oh, oke. Berarti kita ada salah di sini. Jadi untuk pengurungannya kita kurung kolomnya saja. Sorry, ini juga sama, kolomnya saja. Kita drag ke bawah. Untuk satuan juga seperti itu, kita hapus, kita drag. Dan harga satuan pun juga sama. Kita hapus, kita drag. Nah, setelah itu kita tinggal custom, terus kita besarkan biar nanti sesuai koma-komanya, nggak ada yang kurang. Kemudian tinggal untuk jumlah harga kita kalikan dan drag. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisa dan analisa harga satuan teoritis. Jadi total ini kita lookup dari ke volume dari tabel. Oke, false. Oke, berarti ini wait. Ini oke. SVANT berarti ini kita ubah. Bentar. Masih nggak keluar. Oke, berarti kita ambil kolomnya saja B dan R. Oh, masih belum. Oh. Nah, untuk ininya kita geser ke WBS-nya. Nah, enter. Oke. Untuk volumenya adalah 750, terus kita copy saja. Nah, untuk koefisien ini kita ambil dari koefisien AHSP. Tinggal kita Ctrl C, Ctrl paste, pun juga bawahnya. Tinggal kita drag, Ctrl copy, Ctrl paste. Nah, kemudian untuk totalnya tinggal kita kalikan, kemudian kalikan volumenya, kita kunci, tinggal kita drag, tinggal kita copy, kita cek, kita ubah ke bawahnya, kita enter, kita drag kembali. Nah, untuk satuannya tinggal kita lookup kembali. UBA C sampai H. Aduh, C sampai H nggak bisa, berarti kita hapus dari atas. 2, 3, oke, berarti 4. Terus kita, sorry, salah. Sorry. Lengkap. Nah, kita hapus dulu ANT-nya. Nah, terus titik koma, masuk ke DUBA dari C sampai H. Kita ganti C sampai H. Kemudian titik koma 4. False-nya lupa. False. Nah, ini kita kunci. Kolomnya saja, ini kita kunci juga, kita enter. Oh, berarti 5. Oke, kita drag, Ctrl copy, Ctrl paste, kita drag kembali, kemudian kita Ctrl copy di sini. Di sini kita ganti koefisiennya jadi 4. Salah berarti 4, 3. Tinggal kita drag,
Control copy, kita tinggal drag. Nah untuk harga satuan itu sama, kita plug up. Nggak usah, kita copy saja ya dari kode paste, kita ganti koefisien saja menjadi 4. No. 4. Nah, tinggal kita drag, kita kontrol copy, tinggal drag kembali. Nah untuk jumlah harga tinggal kita kalikan volumenya dikalikan harga satuan, tinggal kita drag, tinggal kita copy, kemudian nah kemudian masuk ke uraian daftar analisa, kita plug up saja. Ke dari C dari B ke R, 12 oke. 9, masih salah, berarti koefisiennya 1, 9, 4, 8, 7, 6, 5, berarti di 5. Oke, nah kemudian kita kunci, nah enter, kemudian kita drag ke bawah. Nah selanjutnya ini kita hapus karena tidak masuk ke dalam WBS, kita 1.5 ya. Kemudian masuk ke kode kita ngambilnya dari analisa, jadi sama plug up ini, kita titik koma ambil dari analisa dari C sampai P, kemudian kita tutup titik koma 8 titik koma false, kita kunci ini, kita kunci. Nah kita enter, tinggal kita drag. Nah selanjutnya masuk ke RUBA, rekapitulasi. Kemudian nah untuk volume teoritis ini kita akan menggunakan rumus sum if dari ANT dari kolom D, karena tipe pekerjaannya jadi nah kita masukkan volume teoritisnya itu sum if ANT D. Jadi kita masukkan dulu per pekerjaannya sama dengan sum if, kita drag D sama dengan ke pekerjaannya, kemudian ke total volumenya, kemudian kita balik lagi ke RUBA, kemudian totalnya tinggal kita tutup kurung, langsung kita kunci, kita enter. Nah kemudian kita drag ke bawah, nah kita copy, kita
drag ke bawah. Tinggal copy, drag ke bawah. Oke, selanjutnya kita masukkan ke harga satuan, sama kita lock up kembali, lock up udah ke pekerja, di UBA 6, aduh sorry, ini depannya hilang lagi deh, spill. Oke, depannya hilang, kita pilih pekerja, di koma, kita kurung dulu, ini dikurung, kita enter. Salah 3, salah, bentar, kita ganti tabel ini jadi C. Oke, nah kemudian 5 bukan 4. Nah, harga satuan kita tinggal drag ke bawah. Untuk satuan kita tinggal copy, nanti koefisiennya 5 bukan 3, terus kita drag ke bawah. Nah, untuk jumlah harga tinggal kita kalikan saja, tinggal kita drag. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana anggaran biaya. Nah, rencana anggaran biaya tinggal kita ambil saja dari beberapa sheet, kita copy, kita cek benar, kita drag. Nah, untuk yang belum nanti kita bakal rapikan saja. Nah, untuk volume selanjutnya kita masuk ke volume kita ambil, bukan. Nah, dari sini kita atas, copy, kemudian kita drag. Untuk satuan kita copy dari sini, kemudian upah kita lock up dari pembersihan lahan, WBS nya, kemudian ke tabel analisa dari D sampai P, kemudian 13 canvas. Jangan lupa dikunci-kunci, kita enter. Nah, untuk bahan juga sama, lock up dari, kita pilih dulu, berarti di E. Kemudian kita ubah 12, kita enter, kita kontrol copy, kita ubah F, kita ubah 11. Nah, untuk harga satuan kita kontrol copy, up, kita ganti G, kemudian ini 11. Oh, sorry, di sini juga belum kita ubah, kita belum isi. Nanti ini dari G. Oke.
total biaya adalah sama dengan volume dikalikan dengan harga satuannya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.